podcast Bilik Mandiri, satu ruang seribu cerita. Tempat di mana kita akan melepas penat dengan berbagai kisah yang sangat menginspirasi. Sobat Mandiri, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik ya, dan tetap semangat untuk menjalani hari. Oke, kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik dan juga dekat banget dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa Bali, tentang bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan budaya lokal yang kaya dengan tren global yang terus berkembang saat ini. Bersama aku Eka, kita akan kumpas tuntas realita di balik tema mahasiswa Bali tetap berbudaya di tengah gempuran tren modern. Sebuah pertanyaan yang sering banget muncul di tengah kehidupan mahasiswa saat ini. Di tengah derasnya pengaruh global, masih bisakah kita menjaga identitas budaya tanpa tertinggal zaman? So, hari ini kita ditemani oleh sosok yang sangat menginspiratif dan juga sangat cantik, yakni Kakak Nimade Revalina Praniani. Mahasiswa berprestasi yang aktif di berbagai ajang budaya seperti Truna-Truni Denpasar, Truna-Truni Panjer, dan TBTJ Resman. Gak hanya itu loh, Kak Reva juga mempunyai usaha cake. Penasaran gimana cara Kak Reva untuk menyeimbangkan semua itu di tengah tren modern? Yuk langsung saja kita akan ngobrol asik dan ngobrol seru bareng Kak Reva. Halo Kak. Oke, halo. Gimana kabarnya Kak hari ini? Astagfirullah baik selalu. Astagfirullah baik ya, semoga selalu baik gitu ya. Keluarga di rumah baik selalu Kak? Sehat? Baik, ya, sehat ya. Tadi gimana di jalan Kak? Nggak macet sih kebetulan, misalkan kita macet ya ke kampus ya kalau masuk pagi. Tadi soalnya mungkin karena Sabtu juga ya, jadi lebih senggang sih jalan. Iya, jadi selalu aman gitu. Sampai sini juga aman ya? Aman, Astagfirullah. Oke, sebelum kita mulai mungkin nanti Eka akan panggil Kak Reva aja ya, biar asik gitu, biar makin seru. Oke, seru banget nih teman-teman. Hari ini kita akan ditemani oleh Kak Reva, akan ngobrolin berbagai sudut pandang dan juga tips and trick tentang bagaimana kita tetap melestarikan budaya di tengah gempuran tren modern gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di sana, buat teman-teman yang ada di rumah ataupun dimanapun teman-teman berada, siap-siap kita akan mulai untuk membahas topik-topik kali ini dengan Kak Reva, dan tentunya topik yang sangat bermakna dan juga akan menginspirasi teman-teman di luar sana. Oke, mungkin langsung saja Kak, tanpa berlama-lama kita akan mulai ke pertanyaan yang pertama. Ini mungkin secara general dulu terkait dengan sudut pandang Kakak terkait dengan generasi muda sekarang. Menurut Kakak, apakah sudah mengenal budayanya atau malah menghindar ataupun minder dengan budayanya sendiri itu? Oke, kalau misalnya kita bicara tentang budaya itu di lingkungan pribadi, karena masih ada budayanya, itu menurutku pribadi ya masih generasi sekarang atau Gen Z lah istilahnya, sepantaran kita itu masih peduli sebenarnya dengan budaya. Tapi semenjak menginjakkan kaki di PNB gitu istilahnya, karena kan dulu SMA masih di Panjer, SMP di Denpasar juga, SD di Denpasar, pokoknya ruang lingkupnya Denpasar aja. Sedangkan sekarang kuliah di Badung di PNB ini dengan teman-teman yang berbagai macam rumahnya gitu ya, dari Tabanan, Gianyar, Singaraja, pokoknya dari pelosok Bali, luar kota pun ada. Jadi aku sadar kalau tidak semua Gen Z atau generasi sepantaran kita itu peduli akan budaya. Banyak dari mereka yang berpikiran bahwa untuk apa kita mempelajari budaya gitu. Di saat sekarang itu sudah ada modernisasi. Banyak sekali yang berpikiran seperti itu, dan ya sukarnya aku memang tidak pernah terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Jadi aku selalu memfilter atau membatasi hal-hal yang memang tidak boleh masuk ke kehidupanku, dan hal yang boleh masuk dan berbaur dengan kehidupanku. Mungkin itu sih yang pandanganku. Pandangan yang sangat menarik ya, untuk kita akan kupas tuntas lagi dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, mendengar pernyataan dari Kak sendiri itu mungkin relate juga dengan kita sekarang. Itu banyak sekali generasi muda kita, khususnya generasi muda Bali
yang masih mungkin minder dengan budayanya sendiri gitu. Nah dari Kak sendiri bagaimana sih caranya untuk menyeimbangkan budaya itu sendiri dengan tren-tren ataupun hal-hal yang masuk nih berbau modern seperti itu Kak? Oke, kalau kita bicara tentang tren itu nggak akan ada habisnya ya teman-teman. Apalagi sekarang TikTok, Instagram tuh lagi booming-boomingnya gitu. Jadi banyak banget budaya, misalnya tren-tren yang bisa masuk ke kehidupan kita. Jujur, saya pribadi atau aku pribadi nggak pernah yang namanya worry tentang tren yang berbau dance gitu kan. Karena kan kita trennya tuh dance ya, mostly ya. Kalau kita bicara tentang budaya ke arah penampilan gitu. Penampilan tuh nanti pertunjukan gitu ya. Kalau kita bicara tentang pertunjukan, budaya pertunjukan itu kan biasanya tari, menyanyi gitu ya, nyanyi tautsawa atau menggambel atau bermain alat musik. Aku jujur nggak pernah worry tentang tren yang berbau performance atau penampilan gitu. Tapi yang lebih worry, yang harus kita worry adalah budaya yang mengenai kehidupan masyarakat. Jadi kan budaya itu kan sesuatu yang melekat dalam masyarakat gitu. Tidak hanya soal performance, tapi juga bagaimana masyarakat itu hidup atau tata cara kehidupan masyarakat. Sekarang yang perlu kita bicarakan adalah tren-tren yang seperti itu. Contohnya saja living together. Jadi jujur saya pribadi pun masih tidak setuju dengan hal tersebut, apalagi before marriage gitu ya. Sekarang sedang marak-maraknya sepertinya ya, banyak yang mungkin aku tidak akan menyinggung siapapun karena ini tidak menyinggung siapapun, dan lingkunganku pun terkadang masih ada yang menganggap bahwa living together adalah hal yang wajar. Padahal kita pribadi tahu di Bali pun tidak ada istilah living together before marriage gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa tren itu tidak hanya tren mengenai budaya, itu tidak hanya mengenai performance, tapi tata kelola kehidupan. Jadi kalau aku pribadi ya harus menyekat hal tersebut karena aku paham akan standar-standar kehidupan kita di Bali. Jadi aku tahu apa yang harus dibatasi. Itu sih tipsnya mungkin untuk teman-teman sekalian. Kalian harus tahu apa batasan yang harus kalian ikuti. Gitu. Ya. Berarti dari pandangannya Kak Eva sendiri, tantangan terbesar kita sebagai anak muda di Bali itu adalah bagaimana budaya di masyarakatnya yang mungkin masih dianggap nggak apa-apa gitu ya, kayak nggak apa-apa. Mungkin ada juga masyarakat yang bermasalahkan hal itu, tapi juga ada banyak mungkin masyarakat yang malah kayak oh ya nggak apa-apa kayak gitu ya Kak ya. Itu jadi salah satu tantangan terbesarnya, dan juga tips and triknya sebenarnya bisa kembali lagi ke orangnya gitu ya Kak ya. Jadi gimana cara dia untuk memandang hal tersebut dan bagaimana reaksi dan juga tanggapannya gitu. Oke. Kalau dari Kakak sendiri ada mungkin pengalaman atau momen dimana Kakak itu makin yakin untuk terus menjaga budaya Kakak gitu? Tentunya ada ya, karena saya pribadi itu sudah tahu budaya, terkhususnya tentang performance gitu dari sebelum TK. Jadi memang sudah dikenalkan oleh orang tua dengan budaya, khususnya tarian. Sudah bisa nari itu dari umur 4 atau 5 tahun. Jadi memang sudah suka gitu dengan budaya, dan tidak ada kepikiran untuk stop di sini gitu. Dan malah kepikiran untuk bagaimana generasi selanjutnya, anak cucu kelak ya harus tahu tentang budaya itu gitu. Boleh diulang lagi pertanyaannya? Oke, mungkin pertanyaannya itu terkait mungkin ada pengalaman atau momen yang bikin Kakak itu oh yakin nih saya akan melestarikan budaya gitu, mungkin waktu kecil atau mungkin waktu pentas dan sebagainya gitu. Ya, balik lagi karena memang sudah dari kecil kenal budaya, pastinya pengalaman tentang tarian dan alat musik tradisional atau segala macam itu menjadi tolak pikir untuk tetap di budaya gitu, tetap mengerti budaya. Terlebih lagi pengalaman yang akhir-akhir ini, di beberapa tahun belakangan ini, semenjak SMA itu mengikuti ajang Jagat Bagus ya teman-teman ya. Jadi aku start untuk mulai ikut pageant itu since SMA, itu di TBT Jaresman, SMA Negeri Denpasar, lalu lanjut ke Turuna-Turuni Panjer, desa aku sendiri, dan terakhir itu di Turuna-Turuni Kota Denpasar. Jadi di sana aku belajar kalau pariwisata dan budaya adalah
hal yang sangat berkaitan. Apalagi kita di Bali itu budayanya sangat kental ya. Jadi banyak sekali wisatawan sebenarnya itu comes here to Bali itu untuk mengenal lebih dalam tentang budayanya. Jadi dari sanalah aku sadar bahwa budaya di Bali itu sangat perlu untuk tetap lestari gitu atau ajak. Ya, ajak. Semoga terus ajak ya budaya di Bali Astukara. Nah, terkait hal itu mungkin banyak juga ya Kak anak muda di Bali yang mungkin ngerasa, duh nggak keren nih, nggak keren aku kenal budaya, ataupun mereka malah makin merasa keren ketika mengenal atau memahami budaya luar kayak gitu Kak. Jadi gimana sih pesan Kakak untuk para anak muda di Bali agar ayo kita lestarikan, ayo kita ajakkan budaya Bali ini gitu? Untuk hal tersebut sih sebenarnya relate ya, karena most of them, banyak dari temanku juga itu merasa bahwa ini tidak menyinggung suatu pihak manapun ya, tapi most of them itu berpikiran bahwa seniman itu nggak keren gitu. Padahal sebenarnya kalau dari pandanganku ya, pandangan pribadi, orang yang bisa menggambar, orang yang bisa nari itu adalah orang yang super duper keren. Karena nggak semua orang itu bisa nari loh guys. Even though dia tuh belajar dari kecil, tapi memang ada hal yang buat mereka bisa dan nggak bisa nari gitu. Jadi orang yang memang sudah pro gitu, pro di dunia seni itu merupakan orang yang luar biasa sekali. Jadi aku selalu amazed dengan orang yang bisa nari, pintar nari, yang pintar menggambel gitu, yang memang sudah basicnya hal-hal tersebut tuh aku amazed banget karena it's not easy gitu. Dan untuk orang-orang yang masih berpikiran bahwa seniman tuh nggak keren dan segala macamnya, please change your mind. Karena kita di Bali semua nggak akan hidup tanpa adanya budaya. Kalian nggak seharusnya berpikir bahwa budaya itu hanya performance. Balik lagi ke yang aku katakan sebelumnya, budaya itu juga tentang bagaimana masyarakat itu bertindak gitu. Standar kehidupan masyarakat itu adalah budaya. Jadi kalian jangan berpikir bahwa aku nggak mau nari deh gitu, malu gitu. Banyak banget sebenarnya. Mungkin kita pernah gitu ya dengar kayak, aduh malu nari, kenapa malu gitu. Itu hebat loh sebenarnya, karena kita paham budaya, itu paham provinsi kita, paham daerah kita. Dan balik lagi, kalau misalnya bayangkan ya, Bali tanpa budaya apalah Bali gitu ya. Pariwisata nggak ada, ekonomi juga berpengaruh gitu ya. Pariwisata kan salah satu yang berpengaruh besar dalam perekonomian. Terus lapangan kerja hilang seperti itu. Jadi please guys, jangan berpikiran bahwa mengenal budaya adalah suatu hal yang memalukan. Dan memang benar sih, saya meyakini kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Kak Reva tadi emang benar, karena memang pada dasarnya budaya ini sendiri merupakan daya tarik wisatawan untuk datang ke Bali gitu. Dan banyak juga sebenarnya income kita tuh berasal dari budaya itu sendiri, kayak penampilan tari kecak gitu ya, kayak penampilan tari kecak ataupun penampilan tarian Bali lainnya yang itu mendatangkan perekonomian tuh uang gitu untuk orang-orang yang melaksanakan itu gitu. Dan juga saya juga patut mengapresiasi juga Kak terhadap seniman-seniman kita yang sudah berani tampil, sudah berani menyuarakan, dan juga sudah diapresiasi juga oleh pemerintah dengan adanya kegiatan PKB ya, Pesta Kesenian Bali. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu atau belum pernah ke PKB, bisa datang ke PKB untuk bisa lihat orang-orang keren, orang-orang seniman-seniman di sana yang tampil dengan megah gitu ya Kak, dan disupport oleh pemerintah gitu. Tadi juga Kak Reva sempat menyampaikan jika memang Kak Reva pernah mengikuti pageant-pageant seperti Truna-Truni, bahkan 3 kali ya Kak ya Truna-Truni. Terus itu ada mungkin pengalaman menarik yang bisa di-sharing ke teman-teman Sobat Mandiri di sana Kak? Boleh. Jadi dari ajang pageant itu sebenarnya pengalaman menariknya banyak banget. Terutama yang kita bicara dari nol ya. Aku mulai pageant itu dari SMA, dan SMA kelas 2 kalau nggak salah ya. Dan itu adalah tonggak atau akar dari apa yang aku alami sekarang sampai di PNB ini. Menurutku kalau aku tanpa Resman, tanpa itu, mungkin aku nggak bakal jadi seperti ini, seperti yang sekarang. Apapun yang aku dapetin, tentunya aku harus terima kasih kepada alma mater sebelumnya, Resman.
Kalau tanpa itu, apalah aku gitu kan ya. Nah, pengalaman berkesannya tentu di sana di Resman itu pastinya pengalaman pertama yang sangat berkesan dan gak akan aku lupakan selamanya seumur hidupku. Dan selanjutnya mungkin kita ke next step itu ke Panjer, turun-turun di Panjer. Itu pengalaman yang berkesan adalah kenal sama lurah, kenal sama bendesa gitu, kenal sama masyarakat yang ada di Panjer. Itu adalah satu hal yang sangat-sangat berkesan. Jadi selain kita melatih bagaimana kita berbicara formal kepada orang yang patut untuk dibicarakan secara formal gitu istilahnya, patut diberikan kata-kata secara formal, dan bagaimana cara kita memperlakukan masyarakat yang seumuran ataupun yang lebih tua ataupun yang masih kecil gitu. Jadi dari sanalah aku belajar bagaimana cara kita memperlakukan orang yang tentunya punya sifat yang beda-beda gitu ya. Terus next move to the last time itu turun-turun di Denpasar. Di sana titik dimana aku merasa bahwa pariwisata, budaya, dan public speaking itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Jadi di turun-turun Kota Denpasar itu diajarkan apa saja itu budaya, apa saja itu pariwisata di Kota Denpasar, bahkan pariwisata di Provinsi Bali gitu. Jadi tentunya di sini mungkin audiens kita banyak yang dari Jagad Bagus, mungkin Badung, Tabanan, Gianyar atau segala macamnya. Mereka pasti relate karena itu memang yang kita pelajari dan biasa kita Q&A gitu di sana. Jadi aku miss banget sama Dinas Pariwisata ya, khususnya Kota Denpasar, karena sudah mengadakan ajang ini untuk anak muda untuk mengenal pemerintah lebih dalam, untuk mengenal untuk mengenal budaya dan pariwisata lebih dalam gitu ya. Terlebih lagi kita kalau di TTD itu, aku manggilnya TTD biasanya ya. Di TTD itu kita nggak cuma main sama teman-teman aja, tapi kita main sama pemerintah, Dinas Pariwisata Kota Denpasar, sama terakhir Bank Indonesia, sama Bank Indonesia Provinsi Bali, sama Bank BPD. Jadi relasi kita itu tidak hanya di kedinasan aja, Dinas Pariwisata aja, tapi di bank-bank lainnya pun kita ada relasi. Jadi itu suatu hal yang benar-benar mengesankan dalam hidupku, bisa bekerja sama dengan Bank Indonesia buat event bareng Bank Indonesia dan Bank BPD. Mungkin itu sih, dan pesan-pesan untuk teman lainnya mungkin yang memang tertarik dengan hal ini gitu, boleh kalian coba aja dulu dari bawah, dari start from the small things, karena itu yang akan membawa kalian lebih maju ke depannya gitu. Dan tetap dengan prinsip utama bahwa ajang-ajang tersebut berpatokan pada budaya banget. Jadi harus paham tentang budaya tentunya. Wow, kita mendengar sudut pandang dari Kak Reva ini seperti mencuri ilmu dari Kak Reva ya teman-teman Sobat Mandiri, karena banyak banget yang disampaikan oleh Kak Reva tadi yang membuat saya tuh terbuka pikirannya, terbuka matanya untuk bisa lebih aware sama pariwisata di Bali dan juga bagaimana kita berbudaya sebagai anak Bali gitu ya. Dan banyak juga lembaga-lembaga ataupun pemerintah yang mendukung, mensupport anak muda Balinya gitu ya Kak ya. Di samping kita bisa menerima banyak sekali ilmu, kita juga pastinya bisa mengenal relasi yang mungkin nggak semua orang bisa mengenal relasi itu gitu, karena relasinya semuanya hebat-hebat ya. Mungkin di TTD Turuna-Turuni itu kakak bisa menerima relasi dari pemerintah kayak seperti mungkin bupati gitu ya, kayak lurah, wali kota. Mungkin nggak semua orang bisa berinteraksi dengan beliau gitu, hebat banget. Dan mungkin kita move ke pertanyaan selanjutnya gitu, terkait dengan dukungan eksternal dan internal Kak. Kita pasti ketika memulai sesuatu pasti perlu dukungan baik orang eksternal dan internal kita sendiri gitu. Jadi bagaimana menurut kakak dukungan yang bisa disampaikan atau bisa diberikan oleh kampus atau lingkungan akademik terhadap keterlibatan kita dalam aktif pelestarian budaya gitu, dan juga bagaimana kita sendiri membuat hal-hal kecil atau langkah-langkah kecil untuk melestarikan budaya itu sendiri. Mungkin bisa dibagikan tips dan triknya. Oke,
Jadi kalau kita berbicara mengenai akademik yang mensupport kita sebagai generasi muda untuk mengenal budaya itu sudah sangat oke sih menurutku ya. Tapi lagi kita di sini kita berbicara mengenai PNB gitu ya. PNB sudah ada UKM-nya, ada 2 kesenian, yaitu kesenian daerah dan kesenian nasional gitu. Jadi untuk mengenai budaya lokal tentunya kita bisa berbicara mengenai Kesda atau kesenian daerah. Aku pribadi ikut Kesda dari semester 1 sampai semester 2 dan itu salah satu contoh nyata kampus dalam mempercayai generasi muda untuk melestarikan budaya. Jadi aku berpikir bahwa nanti di SMA, nanti setelah SMA mungkin aku nggak bakal mengenali lagi. Ternyata I totally wrong. Itu masih ada Kesda, masih ada UKM kesenian daerah dan itu salah satu hal yang aku mungkin bisa acungkan jempol untuk UKM di seluruh kampus di Bali masih ada UKM kesenian daerahnya ya. Oke, untuk sebelum di sini pun kita sudah ada di SMA untuk kita belajar seni budaya ya. Tidak hanya tarian aja sih, pasti kita pelajari musik, menggambar, mewarnai, kita kan mempelajari itu juga ya di SMA ya. Dan itu salah satu hal yang menjadi bukti nyata bahwa akademik itu membawa pengaruh positif ke budaya di Bali khususnya. Karena waktu SMA itu pengalaman pribadi, teman-temanku itu nggak tahu nari, nggak tahu menggambal, nggak tahu mewarnai dan segala macam. Tapi mereka belajar dari pelajaran seni budaya, mereka harus belajar. Jadi itu yang membuat mereka tahu tentang bagaimana itu nari, bagaimana itu menggambal dan nyanyi ya, nyanyi juga ada gitu. Jadi itu salah satu peran penting akademik di dalam pelestarian budaya. Dan untuk yang kedua tips and trick. Ya, tips atau hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sendiri untuk melestarikan budaya itu kan. Untuk melestarikan budaya, balik lagi kita tidak berbicara mengenai hanya performance. Mungkin tidak semua orang tertarik mengenai performance atau penampilan di dalam budaya. It's okay guys, tapi ingat lagi budaya itu tidak hanya mengenai hal tersebut. Budaya misalnya budaya gotong royong, sangkep, itu kan merupakan salah satu budaya yang ada di Bali dan itu harus dilestarikan. Jadi hal kecil, mulai dari hal kecil, misalnya ada sangkep di Banjar sebagai STT kita ikut, nah itu merupakan salah satu pelestarian budaya. Karena dari sana mungkin kita bisa mengetahui bagaimana cara berbudaya lokal. Jadi kan beda berbudaya lokal dan berbudaya dari luar itu kan beda tentunya. Bagaimana cara kita berbau secara lokal kepada teman-teman di STT. Mungkin itu small tips matter yang bisa kita terapkan seperti itu. Oke, tips and trick yang sangat bermanfaat ya buat sobat mandiri yang ada di luar sana. Dan juga mungkin banyak anak muda Bali sekarang itu yang masih males untuk keluar sangkep gitu ya di STT ya. Ya betul, itu sering banget dengan berbagai alasannya gitu. Mungkin dimulai dari hal kecil dulu kita bisa mencapai hal besar seperti Kak Reva gitu. Sangat keren. Dan mungkin terakhir Kak, jika diberikan kesempatan nih hari ini Kak diberikan kesempatan untuk menyampaikan ke teman-teman sobat mandiri di luar sana dan juga teman-teman semuanya, apa sih pesan yang mungkin bisa Kak sampaikan untuk mahasiswa ataupun anak muda yang masih ragu atau merasa jauh dari budayanya gitu Kak? Oke guys, mungkin untuk Gen Z ya, karena kan milenial milenial juga bisa nih. Nah jadi untuk Gen Z, milenial dan masyarakat Bali tentunya, tolong, kita adalah Bali. Bali itu kental akan budayanya. Kita tinggal di Bali, Bali kental akan budayanya, dan budaya itu berpengaruh pada ekonomi, pariwisata, dan segala macamnya. Jadi tidak ada kata malu lagi untuk belajar mengenai budaya Bali. Bayangkan Bali tanpa budaya, itu tidak akan jadi apa? Itu tidaklah Bali. Kalau di otak aku pribadi itu, kalau udah Bali, itu pokoknya Bali budaya, gitu ya kalau di otak aku ya. Jadi Bali itu benar-benar kental banget sama budayanya. Tolong jangan pernah ada kata malu lagi untuk mengenal budaya. Terlebih lagi untuk generasi milenial, pesan untuk generasi milenial yang sudah memiliki anak gitu ya, ataupun Gen Z yang sekarang sudah ada mulai yang sudah menikah gitu kan, dari 2000 ya, sudah ada mulai menikah dan punya anak. Tolong kita sama-sama mengenalkan budaya kita kepada anak cucu kita. Entah itu mulai dari hal kecil seperti mempelajari dari Bali,
ataupun musik tradisional ataupun kidung sekalipun itu menyanyi tradisional itu diperbolehkan. Kalau kita bersama-sama ajarkan anak cucu kita at least satu hal tersebut agar tentunya budaya Bali itu nggak punah begitu ya. Dan untuk mahasiswa dimanapun kalian berada yang menonton podcast ini, ayo kita bersama-sama kita bangun Bali itu tetap ajak dan budaya. Jadi tidak ada istilah nanti modernisasi atau Bali modern. Jadi tetap Bali ya Bali budaya, tidak ada Bali modern. Tetap harus tahu batasan. Karena dengan kalian mempelajari budaya ini, kalian tahu bagaimana batasan-batasan yang kalian miliki dan hal yang harus difilter gitu. Jadi tolong tetap berpikir dan tetap memegang teguh bahwa budaya Bali adalah hal yang penting yang harus kita pertahankan saat ini. Boleh mengikuti tren-tren luar, kita mungkin tetap ya mengikuti tren luar seperti dance modern yang ada, itu it's okay, it's normal, tapi tetaplah berbatasan pada budaya, belajarlah batasan dari budaya, karena hal tersebut akan memfilter kita dari hal-hal buruk, pengaruh buruk dari globalisasi itu sendiri. Gitu. Betul sekali, dan terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh Kak Reva. Wah Sobat Mandiri, ini tuh benar-benar obrolan yang sangat seru, asik juga, dan benar-benar membuka mata kita semua terkait bagaimana budaya itu sendiri, cara melestarikannya, dan bagaimana pengaruh generasi muda terhadap keberlanjutan budaya itu sendiri. Nah, thank you banget buat Kak Reva, terima kasih karena sudah datang di podcast kita hari ini, dan semoga setelah podcast ini ditayangkan makin banyak anak-anak muda di luar sana yang terinspirasi dengan Kak Reva tentunya, dan juga bagaimana Kak Reva sendiri menyeimbangkan budaya di tengah tren global seperti itu. Nah, buat Sobat Mandiri yang mungkin masih bingung gimana caranya tetap relevan tanpa kehilangan jati diri, ingat, budaya bukan beban, tapi bekal. Bukan sesuatu yang harus ditinggalkan, tapi justru menjadi sebuah kekuatan. Lokal bukan berarti lagi soal kuno, tapi soal tahu jati diri kita sebagai masyarakat Bali dan anak muda di Bali. So, teman-teman Sobat Mandiri semuanya, stay wise, stay proud, and stay tuned di Bilik Mandiri, dan bye-bye.